Udah dong. Iya, pada ngapain ya di sini? Nggak tahu, kayaknya evaluasi LO dipercepat. Evaluasi LO bawah. Iya. Tapi LO-nya belum kumpul semua nih. Iya. Ada yang tugas tapi Iya. ada yang tugas Yang dalam rumah tangga, ada yang tugas. Apa yang satu lagi ngurusin anak kucing. Iya, ada yang lagi terbang ya, Putri LO Jabar lagi ke Jabar Lagi ke Jabar lagi. lagi ke Jabar di mana sih? NTB, Nusa Tenggara Barat. Kebanyakan kerja nih jadi LO. Sampai lupa wilayah. Curhat dong. Kenalan kali. Oh iya. Harus kenalan nih. Makanya kita kenal semua ya. Emang SSK udah ada di berapa daerah? Coba deh tuan. Oh, boleh, absen dulu. 10. 10. SSK udah ada di 10 Oh. wilayah. Wilayah. Oh, yang terakhir belum nggak dihitung sama kamu. Kamu nggak mau Kan ngitung. belum dikukuhin. Oh, gitu. Jadi masih probation. Bukan programnya sih, programnya di 10 wilayah, tapi kan SSK-nya nggak di situ aja kan. Iya, betul. Cinta di LO mana? Aku LO Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat emangnya? Kan disuruh kenalan. Perkenalkan, nama saya Sinta Aulia. Kebetulan saya menjadi LO Sumatera Barat. Teteh dari mana? LO mana? Tuh, kenalan juga ya. Harus dong. Soalnya kita juga mau kenalin LO baru nih. Ah gitu ya. Ada yang Kita mau tatar dia soalnya. Woi. Oh, emang tadi podcast ini tuh untuk perpeloncoan nih. Kita pelonconya go publik ya, go publik gitu ya. Waalaikumsalam. kenalan ya. Oke, halo semuanya. Ini pertama kalinya di After Hours ya. Iya. Belum sih sebenarnya. Masih jam kerja guys. Podcastnya sahabat sahabat korban. Perkenalkan, saya Aini Rosita, saya LO SSK Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Keren. Waduh, Dua loh. Teh Ai keren. Teh Ai udah, Kak Andin, Kamput itu LO Lanjut lagi, keren. masih perkenalan kan? Harus Oh, kenalin iya. dulu. Kamu Iya. jadi host? Enggak. Ngomong aja tuh, ada produser di sini. Jangan dong. Bu advokat nih, Bu advokat. Kenalkan, nama saya Siti, saya LO Kalimantan Barat. Yang permohonannya sedikit. Kan sering di komen permohonan. Dari kamar sedikit. Oh, tapi kegiatannya banyak kan? Sosialisasinya banyak. Kan setiap wilayah punya keunggulannya masing-masing. Nah, gitu dong, bangga. Oke, selamat pagi. Luar biasa. Kayaknya kan malam kan, berarti selamat malam. Apa-apa kayaknya? Suka-suka. Tergantung mood. Di media aja pokoknya. Halo, salam kenal. Saya Hadi dari Sumatera Barat, tapi LO-nya LO Jawa Tengah. Dulu megang Jawa Tengah dan Babel, terus dikasih ke adik angkat. Ada yang angkat. Jadi di sini tuh ada LO apa baru perpeloncoan, terus ada yang angkat juga. Iya, Dika dari dia SSK Babel jadi LO-nya Babel. Belum datang ya? Belum. Lagi mana dia? After Hours ya? Lagi after hours di luar kantor. After hours beneran itu dia. Udah, aku ya. Enggak usah. Hai, aku Nanda, aku LO dari Sulawesi Utara. Hai Sulawesi Utara yang lagi nonton SSK aku, mungkin SSK aku. Wow. Banyak banget permohonan dari Sulawesi Utara. Woi. Kasusnya banyak ya di sana. Dia banyak banget. Pak, Sulawesi Selatan sekarang udah 20. Ya pulang yuk. Ini kan udah gini-gini ya. Mau hilang dari Jawa Tengah sama Kalwa pulang aja gini ya. tenang, baru 4. Makanya grupnya rame banget bahas kasus. Udah aku nggak ada orangnya. Udah pancing kan kata gua. Ayo buat permohonan, buat LP dulu. Sampai dipancing ya. Pancing kagak masuk permohonan. Tapi Sabtu Minggu aman ya? Masih ditelepon nggak? Telepon Telepon. kan non-stop kita. Iya dong, tetap. PNS kan? Gawe nonstop. Pegawai kita Selamina sih. Segitu doang daerahnya. Ada lagi guys. Ada Jawa Barat, Putri. Tapi lagi Putri nanti situ. Ya. Dia lagi lagi Dina sama Andi. sama Andini. Oh, dari NTT. NTT. Yogyakarta. Iya. Itu lagi Andini Dinas lagi juga. dinas Iya. rumah tangga. ngurusin kucing itu ya. Oh banyak yang dia urusin. Dan ini kan 10 wilayah itu kan yang 2023 ya, 2022-2023. Heeh. Nah, ini kan ada wilayah baru nih di kemarin baru kan. Kemarin baru iklan ya. Iklan Iya. di Maluku kan? Di Maluku bener. Ada LO juga berarti kan?
LO yang sangat keren itu kan? Yang sudah dipersiapkan dengan sangat matang kan? Itu betul. Menunjuk dirinya sendiri kan. Nah. Kalau kita itu yang awal itu ya, sebelum setelah diklat, setelah SSK dikukuhkan, baru ditentukan LO-nya ya. Iya. Itu baru ditentukan. Ini sebelum sosialisasi, Sebelum diklat, sebelum LO-nya sudah ada. dikukuhkan, LO-nya sudah ada. Dia yang menunjuk dirinya sendiri bahkan. Jangan-jangan dia keluarga itu. Keren Tapi banget. belum ada ya? Mana ya orangnya ya? Iya. Bang ini suka drama sih. Suka drama ya lo yang ini. Drama apa tuh? Drama Korea. Ayolah. Inilah. Aduh, di tengah lagi. Oh, of course. Di balik layar, Mak. Iya nih di tengah layar. Bentar, bersihin dulu ya. Tahan nafas. Ya tadi Ya, dibully nih. Enggak lah. kita biasa menyebutnya Bung Rama. Lebih ramai ya. Ada yang manggil dia juga ya. Bung, ya kan pas ya. Maluku ya, Ambon kan? Bung ya kan panggilannya. Iya. Bung Rama. Iya. Asik sebetulnya. Ya, jadi saya harus kenalan nih. Oke, teman-teman, sahabat saksi korban dimanapun berada, perkenalkan nama saya Muhammad Rahmadiansyah sebagai LO Perbantuan LO untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara. Terima kasih. Panas banget ya kursi ini ya. Ngerasa nggak nyaman gitu. Iya. Coba dong dari tadi LO dijelasin dulu LO itu apa. Kalau B tit itu gua tahu. Kalau LO gua nggak tahu. Jelasin dulu dah. Ya, LO itu narahubung kan? Iya. Narahubung kan LO itu. LO itu narahubung. Secara sederhananya betul, LO itu adalah narahubung ya. Dia jadi jembatan komunikasinya LPSK dengan SSK yang ada di wilayah. Itu mungkin secara sederhananya, tapi secara lebih kompleksnya teman-teman LO ini tidak hanya jadi narahubung tempat informasi, tapi dia juga menjadi pusat informasi sebenarnya, pusat informasi bagi LPSK untuk mengakses SSK dan pusat informasi bagi SSK untuk mendapatkan kejelasan tentang kasus-kasus yang mereka hadapi. Kemudian jadi penjembatan juga jika SSK di lapangan butuh konfirmasi atau semacam pemberitaan atau penjangkauan. Nah, LO lah yang akan bertugas untuk membantu kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi LO itu tidak hanya angkat telepon gitu ya, terus tutup, terus selesai. Tidak. Jadi urusannya administratif iya, dan sedikit-sedikit kita melipir ke area substantif ya teman-teman ya. Nggak cuma itu doang, keuangannya juga kan? Ah iya dong. Udah hafal. Berarti skema LO udah dihafal dari 2022 sebenarnya. LO yang telat netes. Tapi skema kerja. Tuh. Udah melotok gitu Ngeri ya banget, kan? ngeri banget didorongnya nih. Ayo, lebih pelan lagi. Soalnya ini apa namanya, Maluku ini kan baru kemarin diklat ya. Ya. Tapi konsultasinya sudah mulai loh. Hmm. Udah mulai ya loh. Udah mulai banyak Kayak kayaknya. konsultasi ya. Ditunggu aja ya. Coba ngaku udah berapa SSK yang menghubungi Bung Ram? Ada ya bisa dibilang 10 lah ya. Karena apa di kelasku, belum lagi di kelasnya TAI ya, mungkin lebih dari 10. Tapi kalau di kelasku udah mulai komunikasi, tanya-tanya kasus dan tinggal tunggu SK aja nih kayak. Ibu, SK tolong ya. Dibuatkan. Sebenarnya ada Bung kemarin yang ngajin sosialisasi ke gua kirim kotak lu. Iya, pantes. Kenapa gua menderita gua? Pantes ya. Banyak yang ngechat. Kemarin kan SSK. Ini Pak, narahubungnya Maluku, gua bilang gitu. Iya. Kemarin kan SSK Jawa Timur tuh bikin sosialisasi di Car Free itu kan. Nah, aku ini kan posting di status. Wah, langsung tuh yang dari SSK Maluku. Ini mau juga tuh bikin sosialisasi pancing, gitu kan. Nah, pancing. kepancing mereka tuh. Nah, siap-siap ya Jadi LPSK ditunggu ya. tuh. Ini menurutku kayak ngerong-rong semua. Pengajian sosialisasinya. Siap-siap juga ngurus keuangan. Ah, itu dia. Tolong ya teman-teman ya, ditatar dulu aja. Pokoknya udah bisa. Dikit. Dikit juga udah bisa. Kemarin yang ikut diklat ada berapa orang emang? Ada berapa peserta? Hampir berapa Bang? 50, 60 ya? Enak aja ngomong 50. 70 ya 70. registrasi yang terhubung. Siapa ya? Mukanya lemes gitu. Kayak habis lari. Materai.
Itu datang kan ya. Habis dari mana Bung Dika? Katanya lagi Dari gerung. mana Bu Nika? Habis dari nyari matrai biasa. Kenalan dulu Dika, kenalan dulu sama penonton Kenalan LO. kenalan LO. Kenalin gua Dika, gua LO SSK Bangka Belitung. Asik. Langsung Tugas-tugas ya. terpercaya ya. Berarti LO yang paling berpengalaman siapa aja nih? Gua udah nggak ada yang jelas. Enggak lah. Nih THI. Hadi. Tapi kalau dari durasi AI, Oke, Hadi. Rama gimana Ram? Wah. Yang drama ya sebenarnya. Terusin aja. Coba lu cerita dulu Ram, kemarin lu habis iklan itu sampai sekarang siapa aja yang udah ngobrol? Tadi kan 10 ya, 10 jangan-jangan Bali semua. Atau di antara teman-teman Bang Bari lah. Gimana tuh Bang? Oh, ya ada beberapa teman-teman ya udah mulai komunikasi soal harusnya seperti apa, terus nanya-nanya materi yang kemarin apa bisa di-share atau enggak, terus kapan di SKK-nya iya dikukuhkan, terus bagaimana tindak lanjut setelah ini. Ya banyak lah Pak, sebenarnya nggak mau spill sih, tapi adalah beberapa yang udah coba ngobrol tadi juga yang dilempar soal tanya sosialisasi juga ada. Jadi tinggal tunggu kesiapan kita aja lah untuk menerima semua antusias ini kan. Konsultasi kasus juga udah ada. Udah kan? ada. Gitu. Lewat TAI juga ada kan? Ya. Jadi gitu. Jadi tunggu SK aja. Tunggu kesibukanmu. Tunggu mengurangi kesibukan ya, bener. Tapi nggak perlu ditambah-tambahin juga Ram, biar lu nggak kerja media lagi. Kerjanya. Itu keadilannya sih Pak di situ Pak. Deal-dealannya di situ. Nah, kalau flashback yang 2023, 2022 deh, dinamika antara LO ini kan ke luar dan ke dalam berarti dia komunikasinya ke teman-teman SSK di daerah, kemudian dia harus komunikasi juga dengan internalnya LPSK. Coba deh cerita pengalaman satu-satu deh. Apa yang menarik dari menjalankan komunikasi tiga arah? Tiga Tiga arah ya. Ini ya. Saya sider ya dikit. Saya baru. Mohon maaf. Ini apa cerita di awal-awal ya. Di awal-awal kan kita itu masuk 2022 program mulai ya, Iya. mulai pertama kan. Iya. Gitu Ini belum ruangan ya? Belum ruangan. Ya, belum. Gitu terus semuanya tim pengelola yang 2022 tuh semuanya baru ya. Semuanya baru. Ini program tuh kayak gimana ya, seperti apa ya gitu. Terus mulai sosialisasi, setelah sosialisasi itu ada diklat, terus diklat pas Desember 2022 itu kan pengukuhan ya SSK. Nah, setelah pengukuhan itu belum ada pembentukan LO ya kan? Belum ada kan pembentukan LO, tapi di awal itu 2 Januari itu yang ada kasus mulainya tuh yang Sulawesi Selatan tuh. Nah, itu kan udah ada tuh yang bisa cerita tuh kayak gimana nanti ininya. Lucunya sebelum pengukuhan ya itu ya Teh. Sebelum setelah pengukuhan ya Januari. Tapi belum ada sosialisasi skema. Betul. Dan belum ada penunjukan Jadi LO itu. ada kasus yang lumayan viral waktu itu ya Teh. Ada pembunuhan ya kalau nggak salah, 2 orang pelakunya anak. Kecil ya pelakunya. Jadi saya lagi sedang ngobrol lah gitu dengan salah satu SSK. Tapi ngobrolnya bukan soal kasus, ngobrol kayak Bang kapan kita dikukuhkan dapat atribut, kan dulu ada atribut ya setiap dulu. Lagi nanya tindak lanjutnya Iya, ya. tindak semuanya lanjutnya. gitu ya, ngerasa ya? Semua kan gitu, apa Semuanya tindak lanjutnya. pasti. Terus tiba-tiba dia langsung ngechat, Bang ini lagi ada teman-teman lagi nanganin kasus nih di Sulsel gitu. Oh iya gitu ya, SSK Sulsel. Terus langsung, wah ini lumayan nih belum dikukuhkan tapi apinya membara teman-teman. Sudah baru selesai dikukuhkan kan? Iya, Gitu. iya. Desember kan Iya, pengukuhan. belum Januari. kita tindak lanjuti lah belum pada ya, dasarnya. Terus Januari. akhirnya kita bimbing lah teman-teman ini yang sebenarnya sudah mulai paham bahwa mereka bisa diakseskan ke LPSK si korbannya. Akhirnya waktu itu saya bantu dulu untuk menjadi narahubung sementaranya. Terus setelah dipilih LO TAI waktu itu akhirnya kasus saya limpahkan ya, komunikasi saya limpahkan ke TAI dan akhirnya permohonan masuk ya Teh ya. Iya. Itu permohonan pertama. Permohonan pertama ya Ucap telur.
Iya, bukan pencatatan. Maksudnya itu permohonan pertama sebelum ada skema kerja. Ya kan, skema kerja itu saat itu masih dibahas ya. Masih sangat dibahas. Iya, masih. Mesin ya. Kayak gimana. Nah, terus yang lucunya lagi setelah apa itu yang Sulawesi Selatan ya. Terus yang Jawa Timur nih. Jawa Timur itu juga skema kerjanya kalau nggak salah itu masih di dalam pembahasan, belum disosialisasikan, belum diputuskan ya, belum di-TTD sama ketua, belum ada sosialisasi juga tentang skema. Terus ada permintaan waktu itu kan lagi terkait yang kasus Kanjuruhan yang Malang itu, karena kan waktu Jawa Timur sosialisasi diklat itu pas Kanjuruhan itu baru terjadi beberapa hari setelah Kanjuruhan terjadi. Terus pas di bulan Januari apa Februari juga itu ada permintaan tuh dari PHSK, Biro PHSK yang nanyain ini ada nggak SSK yang bonek gitu kan, yang bonek itu kan. Aduh, bingung gimana itu nyarinya gitu ke SSK bonek. Belum ada skema harus seperti apa kerjanya gitu kan. Akhirnya kita cari SSK yang ada di Surabaya. Saya teleponin satu-satu, diteleponin ada link ke bonek nggak gitu kan, kayak gitu kan. Akhirnya mendapatkan deh satu orang tuh untuk yang bonek itu. Terus pas itu disampaikan bahwa ini ada nih SSK yang bonek ya, alhamdulillah tuh sama PHSK dipakai tuh gitu kan, diminta untuk bersama-sama bertugas itu yang mengawal kasus Kanjuruhan itu. Itu sih agak yang menariknya gitu kan, di awal skemanya belum terbentuk udah langsung diminta, terus SSK-nya spesifik lagi mintanya bonek gitu. Meskipun kita bingung ya, bonek kayak gimana ya SSK yang itu bonek gitu. Alhamdulillah ya dapat. Nah, terus ininya terkait yang pola komunikasi itu ya, yang banyak yang nanya kasus-kasus ya, itu juga tuh awal-awal tuh pada bingung juga ya, gimana ya gitu kan. Ini kita tuh semua itu LO itu orang-orang baru di LPSK gitu kan, orang baru semua di LPSK. Terus apalagi aku yang bukan orang hukum, yang belum begitu memahami LPSK itu seperti apa sih gitu kan, hukum juga nggak begitu ngerti kayak gimana ya kan. Terus berkaitan dengan hal kayak gini, mereka nanyain tentang kasus ini harus bagaimana nih. Terus tanyain perkembangan kasusnya yang sudah diajukan itu seperti apa prosesnya seperti apa ya, gitulah. Banyak yang buat kita bingung. Terus sampai kita itu memang ya tadi Nanda bilang itu 1 minggu masih ditelepon ya. Iya. libur juga ya kan, libur terus sampai malam juga tuh sampai jam 10 tuh saya sampai diteleponin tuh sama SSK itu nanyain ini. Cuma pindah tempat kerja aja. Iya, jadi di rumah, tadi di kantor tadi di kantor di rumah gitu kan. Masih diteleponin mau konsultasi terkait kasus yang dihadapi SSK gitu kan. Terus nanyain perkembangan kasus kayak gitu-gitulah. Banyak yang ya di awal-awal masih gimana ya? Pikiran, diangkat. Ya, malah jadi pikiran, ya kan, karena takutnya itu urgent. Takutnya penting gitu kan, gitu. Kalau nggak diangkat nggak diajak ngomong. Enggak ya. Akhirnya diangkat juga sih, kasihan. Jadi selama masih pegang HP, sekarang aja pakai pegang HP ya. Selama masih pegang HP, masih on ya. Aku tetap sih menerima atau merespon pesan dari SSK ataupun telepon dari SSK selama kayak gitu sih. Bahkan katanya lebih customer service jadinya ya, jatuhnya ya kalau kayak gitu. Iya. Trik-triknya kayak gitu tuh. Oh ya, ini ada pengalaman ini juga ya di awal-awal tuh. Kita tuh, aku ingat banget waktu sebelum ini yang jadi LO tuh si Pang ya bilang, kalian itu sebagai LO harus menjadikan SSK ini seperti anak kalian, bener ya? Masih Bang begitu kan? Maksudnya itu biar kita itu sebagai LO itu paham kayak gimana sih SSK ini kan? Karakter SSK itu seperti apa sih gitu kan? Ya kita tuh di awal tuh kan meraba-raba ya kayak gimana. Nah, pernah tuh suatu ketika ada SSK, dia itu mengajukan permohonan. Terus pas itu ada penugasan. Nah, yang ditugaskan sama aku tuh bukan dia gitu kan, tapi SSK yang lain. Ditelepon dong aku. Ditelepon itu kan saya yang mengajukan gitu kan. Kenapa orang lain yang ditugaskan? Padahal kan itu
tidak dikenal sama sama korban yang dikenalnya. Nah dari situ aduh iya ya aku begitu kenal ya belum tahu kayak gimana sih karakternya SSK ini seperti apa gitu. Terus akhirnya ngobrol komunikasi sama Mas Ipang harus seperti apa ya akhirnya sekarang ya alhamdulillah sih gitu udah mulai gitu kan udah bisa saling kenal gitu kan sama Bonding ya? ya kan gitu kan bagaimana sekarang tuh membangun komunikasi dengan si SS kan jadi sudah lumayan lah gitu kan sekarang intrik-intrik yang seperti itu udah lumayan terhindari gitu kan semua udah mulai hafal bagaimana karakter-karakter SSK yang aku pegang ini di Sulawesi Selatan seperti apa sih karakternya, di Jawa Timur seperti apa sih kayak gitu. Aduh, dia udah melewati kan. Gua baru nyebur. Jadi tenang aja teman-teman. Akan dibawelin kok. Pasti kabur. Serem sih kalau dilihat ya. Iya. Apalagi skema kerja belum ada. Kan? Kalau aku kan kebagiannya udah ada semua, jadi tinggal nyontek aja sama LO senior. Nah, ini saya kopas jadinya. Oh iya. Bener. Kalau Nanda ada pengalaman atau? Ini dulu deh. Ya nggak apa-apa, random aja. Terwakilkan kan dari THI. Nah kan Nanda sampai soalnya kalau teman-teman mau tahu Nanda tuh terima telepon sampai harus bersembunyi itu Iya, betul. Oh, sembunyi sampai- kayak lagi sangat rahasia. Di ruangannya harus gelap gitu jadi kayak Fokus banget berarti. Fokus. share dong Nanda kenapa harus sangat dalam gitu menyelami membantu teman-teman SSK ini. Ya, karena senang aja sih gitu. Karena kalau lagi sendiri tuh kayak fokus gitu kan, nggak ke distract gitu loh. Dan teman-teman SSK Sulut nih terutama nih, wah hebat banget nih. Yang nonton, yuk langsung Mantap. like subscribe ya. Apa Naomi dong? Dadah dulu dong. Nggak ucap salam ke orang tua. Jadi radio lama-lama. Kalau Dika gimana? Dika yang merintis karir dari merintis karir. Merintis. Yang awalnya SSK. Dari SSK. sebagai sahabat si korban, kemudian sekarang diserahin tanggung jawab sebagai penghubung antara LPSK dan teman-teman SSK di Bangka Belitung. Sudah berapa bulan Dik? Terus apa nih ceritanya dalam beberapa bulan terakhir? Selain perut lu yang makin maju. Enggak ada bagi. Tutupin dulu dah. Kalau saya karena awal-awal masih transisi ya, kebetulan kan sebelumnya yang megang udah Hadi nih, LOSSK Bangka Belitung. Dan kalau bicara komunikasi sama Uda kan udah begitu lancar dari awal sejak jadi SSK. Nah waktu itu memang ada informasi terkait rekrutmen ikut, dikasih amanah untuk bergabung di LPSK di tim pengelola sekretariat, kemudian malah ditunjuk lagi untuk mengelola wilayah sendiri kan. Jadi sebenarnya untuk mengenal segala macam karakter SSK udah cukup matang ya untuk melihat, apalagi itu aja sebenarnya kawan-kawan kan termasuk kawan-kawan semua yang ada di wilayah. Lebih enak malah di kayak itu ya karena nggak jadi SSK. Tapi jangan salah teh, jangan salah, ngelola wilayah sendiri itu banyak nggak enaknya juga. Iya. Karena kita tahu budayanya, kulturnya di daerah ya. Tapi bukannya lebih enak kalau kayak gitu. Iya. Nggak enaknya apa? Nggak enaknya itu pertama di Bangka itu ada bahasa Bangkanya ada kawanyusah. Artinya orangnya nggak punya inisiatif, tidak mau kurang lah terhadap kepekaan, terutama masalah kasus ya. Jujur aja sampai dengan detik ini kita yang jemput bola. Jadi kita punya koneksi di Polres itu, kita yang nanyain kasus ada perkembangan kasus atau tidak. Kalau tidak kayak gitu, tidak terpincut kawan-kawan SSK untuk mendampingi atau mengawal dan mencari info terkait kasus-kasus yang ada kayak gitu. Jadi sampai saat ini kita masih sistem jemput bola kayak gitu. Kadang masih sering kita tanyain ke kawan-kawan di unit PPA Wores kayak gitu. Terutama kalau Bangka Belitung kan saat ini masih paling banyak ya kasus kekerasan seksual terhadap anak khususnya kayak gitu. Ini itu sih Paki, selain daripada perut yang mungkin besar ini. Jadi sebenarnya LO ini perannya penting lah ya, bukan hanya sekedar penghubung, dia playmaker juga sebenarnya. Playmaker. Bagaimana dia mengorganisir teman-teman di daerah. Nah, merawat jejaring itu kan pekerjaan yang sulit sebenarnya. Membentuk jejaring, saya rasa sih lebih mudah dilakukan dibanding merawat jejaring. Nah, saya pengen tahu deh dari kiat-kiat teman-teman LO ini masing-masing lah, apa modal yang dipegang untuk bisa merawat jejaring itu sehingga
hubungan personal LO dan SSK bisa terjaga, hubungan institusi dengan SSK bisa terjaga. Kiat-kiatnya apa tuh? Masing-masing deh, silakan. Waduh, Senior dulu. jangan aku dulu tadi udah. Maksudnya yang junior? Siti dong. Walaupun performan sedikit tapi aktif sih di grupnya paling rame soalnya. Ini jempolan masalahnya. Iya. Gimana Tik? Sebenarnya kalau berbicara soal kiat-kiat ya, tentunya pasti ada kendala kan di dalamnya. Nah, terkait kendala ini, SSK itu kan dari berbagai latar background, latar belakang gitu ya. Mereka nggak semuanya anak hukum gitu. Ada yang memang backgroundnya bukan pendamping gitu kan. Nah itu kesulitannya di situ ketika ada kasus, bukan berarti mereka tidak jemput bola atau tidak aware, tidak peduli sebetulnya, tapi memang kayak butuh pemahaman, butuh ternyata kerja SSK itu rembukan ya. Ada juga yang berpendapat seperti itu, dan ada juga yang memang mainnya itu solo gitu, sendiri-sendiri gitu, ada yang udah paham gitu. Nah kalau untuk bagaimana cara untuk merawat jejaring, tentunya ketika ada SSK yang memberikan informasi ke kita, ya kita respon baik, respon cepat gitu kan. Kemudian kita berikan rekomendasi atau saran gitu sebelum ke LPSK. Kalau ada kasus KS kan mereka butuh layanan psikologis cepat gitu kan. Nah kita berikan rekomendasi ke SSK yang memang punya layanan pendampingan, punya shelter. Nah mungkin seperti itu sih untuk bisa menjawab kendala-kendala yang ada gitu. Itu juga bagian dari kiat-kiat untuk merawat jaringan menurutku gitu, dengan kita memanfaatkan SSK yang ada gitu. Jadi karena memang SSK itu berbagai latar belakang, ya kita manfaatkan SSK yang punya latar belakang yang memang dibutuhkan gitu. Apalagi kan Kalbar ya, kasus kekerasan seksualnya tinggi, kemudian tindak pidana TPPO-nya tinggi juga gitu. Nah itu sih yang banyak kendalanya gitu. Ini borong semua tuh. Gila. Ya sama ini juga ya komunikasi mungkin ya. Komunikasi kita dengan SSK kayak di awal-awal kan nggak tahu tuh bagaimana karakternya SSK Sulawesi Selatan tuh seperti apa sih, Sulawesi Selatan itu, terus Jawa Timur tuh seperti apa sih gitu kan. Jadi yang membangun pola komunikasi biar kita itu tetap dekat ya dengan SSK untuk merawat jaring-jaring kita itu. Dan sekarang luar biasa loh, kadang aku suka terenyuh gitu kan dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh SSK itu kan. Mereka itu kompak, terus masih ada orang baik, masih ada orang ikhlas tuh ada banyak kan. Ya itu dibuktikan oleh SSK itu gitu kan. Kayak kemarin tuh di Jawa Timur sosialisasi di Car Free Day itu kan dilakukannya di Mojokerto yang kemarin itu. 3 wilayah itu ya? Ya, nah yang datang itu bukan hanya dari Mojokerto aja, tapi dari Sidoarjo datang, dari Surabaya datang, dari Surabaya, Jombang kalau nggak salah ada yang datang juga. Begitupun waktu sosialisasi di Surabaya, daerah-daerah sekitar itu pada datang, waktu di Sidoarjo juga gitu. Dan itu mereka itu, mereka itu nggak dikasih ongkos dari LPSK, tapi mereka mengeluarkan uang sendiri untuk mendukung kerjaan teman-teman SSK lainnya. Di Sulawesi Selatan juga seperti itu gitu kan. Itu menurut aku luar biasa sih. Sulawesi Selatan pagi kan ini yang paling banyak mengajukan permohonan nih. Sulawesi Selatan itu sekarang itu udah sekitar 23 mau ke 26 nih, kalau nggak salah ya kan. Itu Sulawesi Selatan itu dalam menjangkau kasus itu luar biasa sih. Mereka itu nggak pamrih. Iya, nggak pamrih, nggak nanya-nanyain saya kalau mengajukan permohonan ini dapat apa. Nggak nanya kayak gitu. Iya, itu luar biasa sih. Jadi aku suka terenyuh gitu kan. Dengan SSK ini, dengan iya kan, jiwa kerelawan itu. Intinya kan gotong royongnya kuat masih ya. Alhamdulillah ya, teman-teman yang jadi relawan juga punya jiwa kemanusiaan yang tinggi. Jadi kita juga komunikasi lebih mudah, baik lembaga maupun dari teman-teman peserta juga untuk berkomunikasi, mencurahkan isi pikiran atau sharing kasus itu lebih mudah gitu. Gimana kalau di Padang, kayak seru banget. Iya. Di Sumatera Barat juga dia antar provinsi ya Sinta ya. Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu. Sumatera Barat tuh Wow. bukan hanya Sumatera Barat. Keren. Jadi ada dari Jambi, Kepulauan Riau sama Riau. Jadi masing-masing tuh ada 2 SSK. Di Jambi ada 2, itu profesinya dosen. Kepulauan Riau juga ada. Jadi
kedapatan kasus ini juga ya, viral juga ya. Iya. Oh iya. Enggak melalui sekretariat. Oh enggak ya. Langsung. Tapi pusingnya kena kan? Iya, lumayan kena. Karena diteror juga itu Sabtu Minggu sama malam juga diteror, malam-malam gimana nanyain, pastinya sih SSK juga nanyain apa ya tindak lanjutnya tuh apa, karena kasus itu sangat urgent sih, apalagi viral juga kan. Jadi aku ditelepon untuk tindak lanjutnya seperti apa gitu. Seru banget nih. Terus Dengar. Seru banget loh, seru banget. Seru lah ya, itu jadi apa tuh seru banget. Iya, adrenalinnya tuh tertantang gitu. Itu bakal penjilat tuh baru. Ya ketantang loh ini mah. tapi gini ya, apa namanya, jadi LO itu kita punya banyak saudara. Iya, Karena betul. banyak saudara. Betul, Coba betul. waktu di Jawa Timur tuh ya mau udah diingat kan pengalaman tuh malam-malam ya kan. Iya. Kita mau ada acara di Jawa Timur, monitoring saat itu ya. Monitoring SSK Jawa Timur kan. Itu malam-malam dari pas kita datang ke Jawa nyampe di Surabaya itu kita udah di WA nih. Teh udah sampai mana? Oh ya kebetulan aku tuh kan dipanggilnya Teteh ya. Di sini Teteh, teman-teman SSK juga manggilnya aku Teteh gitu kan. Sudah sampai mana gitu kan? Nginep di mana? Kan gitu ditanyain. Care banget Care banget gitu kan. Mereka tuh pengen ngajakin kita main dan bener aja malam-malam kita dijemput ke hotel untuk main ke Suramadu, tanpa helm. Oh kalian bersenang-senang ya? Seru banget, seru banget. Tapi memang itu yang buat saya jadi dua hal yang jadi apa ya, hadiah sebenarnya jadi LO ini. Karena kan ketika saya masuk ke program ini, orang yang bukan latar belakang hukum juga lumayan skeptis gitu mendapatkan orang-orang yang sebenarnya masih ada nggak sih orang-orang yang jangankan untuk mengeluarkan biaya ya gitu, bahkan untuk tanpa harus melakukan apapun gitu, mereka mau nggak yang dibantuin saksi sama korban? Ternyata banyak, sangat banyak. Jadi bahkan ada juga yang di Jawa Tengah itu akhirnya alhamdulillah waktu itu ditugaskan sama LPSK, dapat uang penugasannya full dikasih ke korban. Jadi kayak saya bengong, wah, dia nggak sengaja kirim ke saya, salah kirim gitu, terus saya cuma buka, cuman diam nggak bisa respon, tapi ada orang-orang seperti itu masih ada SSK-nya, itu satu. Yang kedua jadi personal seperti yang dibilang THI. Kalau misalnya ke Jawa Tengah tuh jadi kayak teman gitu. Kayak teman, bener. Kok ke Jawa Tengah nggak nyamperin gua gitu kan, kayak Iya, bener. kita temenan ya gitu kayak harus banget ya nyamperin ya gitu. Jadi sampai terakhir itu tukeran buku karena saya suka baca buku, terus tukeran buku, terus kayak apa ya, nge-review buku. Jadi tidak hanya soal kasus, jadi menjadi personal dan jadi keluarga. Kalau ada musibah ya teman-teman Bubble juga, saya masih beberapa yang ditimpa kemalangan saya masih WhatsApp, maksudnya jadi sebuah keluarga yang besar gitu, yang sangat merinding aku dengerin. iya, yang sangat tepat. Karena ini juga teh yang Itu makanya bukan menjilat. ya misalnya juga kayak gini, waktu itu saya ingat banget kejadiannya ada kasus korupsi di Brebes, tapi yang tahu informasinya dari Jawa Barat. Alhamdulillah nih kita punya jejaring SSK gitu ya di berbagai provinsi di Jawa. Jadi SSK Jawa Barat menginformasikan ke SSK Jawa Tengah, akhirnya dibantuin sama SSK Jawa Tengah. Itu menurut saya itu sebuah sebuah percepatan proses hukum sebenarnya. Karena akhirnya kita selama ini bingung harus gimana, tinggal kabarin SSK tertentu di provinsi tertentu, langsung ini tinggal ini. Terus ya di Jawa Tengah tuh saya pegang namanya Bu Novi ya, Ibu Novi. Bu Novi itu tinggal saya bilang, Bu, kasus KS yang ini ditanganin siapa ya? Nanti Bu Novi itu kan bisa langsung jawab, oh Dinsos udah turun, PPA udah turun kayak gitu. Terus dia cuman alhamdulillah gitu kan. Jadi nggak harus juga SSK-nya harus turun gitu. Sudah ada bantuan ya sudah gitu kan. Jadi ini buat saya sebagai prestasinya saya secara pribadi jadinya, bahwa nggak cuma menemukan relawan tapi menemukan teman gitu. Ya. Jadi jaringnya aktif banget berarti ya. Terima kasih loh. Jadi tugas dan fungsi SSK jauh lebih dari itu Iya. ya. Sangat Nggak ketebak sama kita ya. kayak Banyak potensi yang harus dibuka juga sih Iya, sebenarnya. makanya waktu ya jangankan yang masalah kasus ya Siti. Ketika pertama kali sosialisasi yang sifatnya ke masyarakat adat tuh Kalbar kan. Kalbar lah yang pertama kali buat sosialisasi ke masyarakat adat. Itu saya bengong kayak, oh bisa ya ternyata gitu. Nah jadi saya juga dan di Sulsel adalah yang pertama kali bikin UMKM ya Teh ya, bikin booth makanan, terus nama-namanya pakai nama-nama SSK. Jadi saya beneran yang dibilang Siti. Jadi nggak dibatasi, ini cuma soal hukum, cuma masalah saksi dan korban. SSK tuh sebenarnya dari itu ya. pikirannya sangat liar gitu ya. Yang penting orang-orang tahu masalah LPSK ini gitu loh. Jadi sangat saya sih ngerasa berkahnya di situ gitu, berkahnya di situ. Tuh, Iya. kayak kemarin pengalaman yang di Klat Maluku itu. Jadi ada peserta yang nawarin Oh iya, apa apa yang Jadi
tiba-tiba ibu mau beli enggak gitu kan, akhirnya aku koordinir kolektif teman-teman Sampai di grup yang lain. ngelis kan, sama kerjaannya ketumpuk. Ketumpuk kerjaan. Tumpuk sama Tolong nulisin ntar dulu aja ya, kerja dulu. itu juga bagian dari pengembangan UMKM yang ada di Iya, sana benar, ya. Support ya. Benar, Support lah. sangat. Gitu. Luar biasa ya, itu kadang bikin merinding gitu ya. Jadi mereka itu mengintegrasikan pekerjaan mereka dengan program ini teh, dan itu sah-sah aja gitu, Iya. jauh lebih bagus. Kayak pengalaman Mbak ini yang sosialisasi di kelompok adat, mereka kan punya wilayah pendampingan ya, punya komunitas. Nah itu mengintegrasikan program SSK ke komunitas atau kelompok yang ada di situ. Jadi sosialisasi itu nggak butuh uang banyak, cukup Keinginan. kumpul komunitas ya, kumpul sama masyarakat, sebar brosur, Iya. itu selesai. Dan sosialisasi tugas dan fungsi LPSK itu tersampaikan kepada masyarakat, meskipun kita berpikir kok bisa sih, bisa atau enggak sih kelompok adat menerima itu, ternyata bisa gitu. Ya, kayak kalau Jawa Timur itu kayak yang ojol itu kan, ojol kan gitu kan. Nah itu mereka juga aktif melakukan sosialisasinya itu cuma mereka minta spanduk untuk dipasang di base campnya tuh di ojol itu. Terus ketika waktu itu Sri Kandi kan, nama komunitas ojol Jawa Timur itu ada Sri Kandi. Itu waktu ulang tahunnya Sri Kandi itu minta stiker yang akan ditempel di helm mereka. Itu juga bentuk sosialisasi kan, untuk yang bisa dilakukan oleh teman-teman SSK itu. Kayak gitu. Secara nggak langsung penumpang Ya tahu itu apa sih ya. Jadi ketika naik ngojek itu ngobrol-ngobrol kan terkait apa sih SSK, apa sih LPSK, kayak gitu-gitu kan. Jadi branding awareness ya buat masyarakat. Dan teman-teman SSK juga itu tuh sebenarnya mereka tuh nggak kenal satu sama lain, karena ada SSK mereka jadi kenal. Iya, gitu. Iya, betul, Oh betul, ada betul. kayak kasus tuh ada di Palu gitu kan, kasus di Palu. Nah SSK ini yang ngasih informasi dari Manado kan, ngasih tahu ke SSK Palu. Jadi ini ya komunikasinya tuh terbangun gitu, bukan hanya LO dan SSK, tapi SSK ke SSK juga gitu. Iya. bahkan SSK antar wilayah juga Bisa ya. saling kenal Betul, gitu betul, ya. betul, betul. Tapi itu ada tuh terkenalnya di rasa kalau jadi. Nah, Kok nantangin? Kok nantangin? Spill. Udahlah LO baru terus nantangin. Nggak bisa sih. Kita kan nantang tadi. Bukan tertantang. Lagi udah melakukan jilat penantang Pak. Ini memang bibit-bibit. Jadi rasa itu adalah satu acara tahunan ya. Insya Allah tahunan. Baru Ya, tahun rasa sih. itu apa rasa itu? Rasa itu Rembuk nasional. Nasional. Kompensasi korban. Seluruh Indonesia. Kalau tahun kemarin sekaligus pengukuhan ya, pengukuhan SSK. tahun 2023 ya. Tapi ini yang diundang rasa itu kan kemarin wilayah itu wilayah nggak ya. nggak semua, padahal di bawah tuh Ngerongong ya? iya, yang lain-lain tuh gitu kan. Tapi uniknya kayak gini, gara-gara rasa itu tuh semua jadi kayak gua juga bisa ikut rasa gitu jadi. Soalnya di rasa itu ada apa? Ada penyematan apa? SSK terbaik apa bukan ya? Iya, memberikan Inspiratif. apresiasi untuk Ditunggu inspiratif. teman-teman ya. Ada SSK inspiratif. Tenang aja ntar Ambon melejit. Semua SSK terbaik gitu kan. Semua SSK terbaik kok. Semuanya punya kelebihan Iya, masing-masing gitu kan. Nah, itu juga kemarin kenapa tuh ada SSK inspiratif kan? SSK inspiratif itu pada dasarnya kita melihat bahwa aktivitas di samping aktivitas juga dampak yang mereka berikan kepada lingkungan sepertinya. Yang bisa saya kasih contoh adalah yang Jawa Tengah waktu itu, ketika Mbak Anet disematkan sebagai SSK inspiratif di Jawa Tengah, itu di samping permohonan, terus hal-hal di luar permohonan itu beliau juga cukup aktif. Saya sosialisasi kepada masyarakat marginal, kemudian membuka taman bacaan di rumahnya sendiri dan itu pakai buku-bukunya dari SSK gitu kan, kayak semacam buku leaflet, buku panduan, gitu, buku saku. Nah terus dia pajang di perpusnya, dia bermanfaat dibaca orang, minimal ada yang ingat. Kemudian yang terakhir itu yang inovatif adalah ketika dia melakukan sosialisasi di duta genre sama duta anti Sama bikin narkoba. pelatihan itu loh yang Iya. psikologis gitu. Iya, jadi itu banyak tuh. juga. Jadi dia tidak hanya fokus di satu bidang untuk Keren menangani banget. kasus gitu ya. Tapi ya melebarkan sayap aja, pokoknya apapun bisa disematkan dengan LPSK, SSK, gas terus dia kayak Bahkan gitu. dia juga punya rumah baca ya, aku lupa namanya apa, penuh sama banner program Iya. LPSK. Aku
aku salut banget sih dikasih lihat. Kok aku nggak diajak sih ke sana? Enggak, aku juga lagi. Oh enggak. Kira diajak juga. Akhirnya ke waktu ke Semarang ke sana enggak ya? Ketemu dan diceritain sih kebetulan. Jadi bagus banget. Keren ya. Keren banget. Itu juga kan bagian dari apresiasi kita kepada Iya. SSK ya. Meskipun ya kok relawan dikasih apresiasi, namanya relawan aja kerja apa sih tidak perlu ada timbal balik gitu ya. Tapi kan itu bentuk dari apresiasi kita. Relawan juga perlu kita berikan penghargaan gitu. Betul. Supaya semangat juga nanti ke depannya. Walaupun udah semangat sih. Semangat terus dong. Semangat lagi lah. Ini kan demi kemanusiaan. Tepuk tangan lu. Bang. Maksudnya passion dia panggil ya. Oke ya, harapan teman-teman lah ke depan SSK, terus bagaimana dengan LPSK dalam kondisi kerja, apa harapan teman-teman Berat nih. depan? Dika yang belum ngomong. Udah. Kok agak takut gitu ya? Yang ini yang tukang cuma validasi nih. Jadi dia harus ngomong banyak. Ayo harapannya gimana bang? Bagaimana? Loh. Nggak gue gitu sebagai junior kita harus meniti karir dulu nih. Lihat nih. Oh belum ada ngomong. Yang Oh, LO kita ditempatkan di daerah, oke. Boleh milih nggak Pak? Ya ganti-ganti suasana. jangan. Bina suasana. Diklat anjir. Tapi kalau saya gini sih Pak, waktu itu ketika rasa 2023 ada salah satu pernyataan dari SSK gitu ya. Jangan sampai program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas ini selayaknya program-program di pemerintahan atau kementerian lain. Cuma tahan 2 tahun terus habis itu selesai gitu. Nah saya ini sudah sebenarnya tahun ketiganya program sebenarnya. Kalau setahun ya udah ya. Ya udah alhamdulillah ya, tahun ketiga lah ya, 2 tahun setengah gitu. Tapi saya masih melihat semangat dari teman-teman di wilayah gitu. Jadi tetap pertahankan api yang membakar semangat teman-teman itu, dan LPSK juga harus siap sebenarnya. Jadi ketika dia sudah bukan program lagi karena programnya hanya sampai 2024, jadi LPSK juga harus siap merangkul sampai hari ini sudah digunakan 790 ya, termasuk itu yang di luar kayak Pak Andika Perkasa, Yang dia- kehormatan ya. Boy Raffi Amar kayak gitu. Seperti itu kan juga SSK. Jadi merangkul semua orang yang sudah menampakkan keseriusan mereka jadi SSK untuk tetap diaktifasi mereka ini, untuk tetap dirangkul, tetap diberikan apa ya, komunikasi yang baik gitu. Karena ya itu benar tantangan dari SSK itu, kalau sampai ini cuma berhenti 2024 sangat sayang, ya, sangat betul. sayang gitu. Karena kan kalau bagaimanapun yang dekat dengan apa namanya masyarakat ya SSK kan SSK. Yang tahu kasus-kasus di sana. Iya, SSK itu yang dekat dengan yang apa langsung gitu kan dengan saksi dan korban ya SSK ya kan. Karena lucunya seperti ketika tadi teman-teman bilang yang dekat itu adalah SSK, ya betul. Ketika saya masih di Bubble, Mas Ipang, sekretaris program itu datang untuk jadi saksi ahli lah ya untuk restitusi. Ada SSK yang mendampingi korban di dalam ruang sidang. Terus ditanya sama Mas Ipang, ini ditugasin di? Enggak Mas gitu. Saya nggak pernah nugasin teman-teman untuk damping ruang sidang kecuali atas izin LPSK gitu. Ternyata keluarganya korban yang mengajak dia untuk sidang, dan terus dia pakai jaket SSK. Jadi maksud saya ini akan menjadi sebuah kesia-siaan yang besar kalau mereka tidak ditanggapi dengan baik ke depannya gitu. Jadi biarkanlah mereka terus membara dan membakar. Tetaplah memfasilitasi ya. Iya betul, dan membakar ketidakadilan. Jadi terharu. Oke, sekarang kita pertahankan. LO masih tanda tanya. Ya, gue di tengah lagi. Mari berperan jangan baperan. Itu tagline siapa ya? Apa tuh? Iya, dari mana Pak? Buat kita lah, buat LO. Ya udah nih. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi
telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Biarkan hujan membasahi bumi, atau bulan yang tiada berseri, namun jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh